Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, ini mama jadi pandai bondokan duang, mobil khusus pengurus Masjid Nail Khairat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita bapak ibu tentang fikih munakahat, ya. Sebuah pembahasan yang mungkin ya sejauh yang hamba amati agak jarang dibahas, padahal ini sangat penting sekali karena terkait dengan halal dan haram, dan terkait pula dengan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga terkait dengan tanggung jawab kita terhadap generasi. Jadi kalau kita bicara tentang pernikahan, perkawinan, rumah tangga dengan segala seluk-beluknya, itu sebenarnya kita juga berbicara tentang tanggung jawab kita terhadap anak-anak, keturunan dan generasi yang kita tinggalkan, dan sekaligus yang masih menjadi tanggung jawab bagi kita. Nah, apalagi Bapak Ibu, ambo mohon maaf, memang tentu juga menyampaikan pembahasan ini bukan semata-mata fikih munakahat sebagaimana dalam kajian di kitab-kitab fikih lama, ya, kitab-kitab fikih klasik, tetapi kita bingkai dengan dalam konteks hukum positif, ya. Hukum positif itu artinya apa? Hukum yang berlaku di suatu negara. Artinya kalau dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia, bagaimana kita melihat hukum munakahat itu, fikih munakahat itu dalam bingkai hukum di Indonesia yang sudah diterapkan
yang sudah diundang-undangkan, yang sudah ada peraturan perundang-undangannya. Bapak Ibu, mudah-mudahan dulu pernah kita bahas barangkali nyado kalau dalam kajian keilmuan Bapak Ibu ada tiga kategori. Ada hukum itu yang disebut sebagai syariat. Jadi ada syariat, ada fikih, ada hukum. Ya. Syariat itu hukum Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Salat. Salat itu hukumnya wajib. Puasa hukumnya wajib. Haji, zakat itu syariat, diatur oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, ada dalam Quran, ada dalam hadis. Itu syariat. Ada fikih. Fikih itu apa? Fikih itu ilmu yang dirumuskan oleh para ulama ketika mengkaji Quran dan hadis. Maka kalau bicara tentang fikih, kita biasanya akan menemukan tentang berbagai macam hukum yang antara satu ulama dengan ulama yang lain bisa berbeda-beda. Jadi kalaulah beda pendapat ulama tentang sesuatu, berarti itu fikih itu. Ya, kalau kita bahas dalam pembahasan tentang fikih nikah misalnya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada ulama mengatakan memang diambilkan dalilnya dari hadis seperti kita bahas kemarin atau bukan ya? Oh bukan, di Nurul Huda membahas di Sungai Kambut. Seorang suami menjatuhkan talak dengan bagara-gara, bercanda sambil main-main, itu dianggap jatuh, berarti sah menurut kajian fikih ulama dulu. Dan sebagian kini yang mungkin agak kurang mendalami fikih munakahat dikaitkan dengan hukum positif. Sementara ulama yang lain mengatakan tidak jatuh itu, sebab ini dalilnya, itu dan sebagainya. Nah, itu fikih itu. Kalau pembahasan tentang syariat lah berbeda-beda pendapat ulama, berarti itu disebut fikih. Kajian ulama tentang hukum yang di situ ada perbedaan pendapat, di situ ada analisa. Satu ulama mungkin berpendapat A, ulama lain berpendapat B, dan begitu seterusnya. Nah, ada hukum. Jadi ada syariat, ada fikih, ada hukum. Nah, kalau hukum apa? Hukum itu adalah ketika ketentuan syariat atau fikih itu sudah dijadikan sebagai ketetapan yang harus ditaati, yang kalau tidak ditaati ada resikonya. Ada resikonya. Bahkan bisa ada hukumannya, ada akibat, ada sanksi. Itu namanya hukum. Kalau sudah menjadi hukum, lah ada undang-undang nomor sekian, ada instruksi presiden nomor sekian, ada peraturan pemerintah nomor sekian. Itu berarti sudah menjadi hukum. Tidak lagi semata-mata syariat, tidak lagi semata-mata fikih, tapi sudah menjadi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, ditetapkan oleh penguasa, dan karenanya wajib menjadi rujukan bagi warga negara. Kita di Indonesia, alhamdulillah Bapak Ibu, tentang hukum munakahat ini bukan lagi syariat dalam Quran dan hadis, bukan lagi fikih dalam kitab-kitab fikih yang banyak, tetapi sudah menjadi hukum. Nah, dan ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat sabananya. Cuman sejauh yang ambo amati, rasa-rasanya tidak sering ini disampaikan dalam pengajian, mungkin macam-macam pertimbangan. Ambo ingin mengambil tanggung jawab itu, khususnya apalagi karena ambo sedang diamanahi sebagai ketua pengadilan agama untuk Kabupaten Tanmasraya, ya. Dan itu makanya pengajian ini sekaligus menjadi, selain kita mengaji, kita mensyiarkan dakwah, kita juga mempelajari hukum yang sebenarnya terkait dengan hak-hak kita, sekaligus juga kewajiban. Maka pada malam hari ini kita akan coba bahas hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kalau pekan kemarin dan juga dalam kajian-kajian sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa para ulama kita di Indonesia sudah menegaskan bahwa perceraian itu hanya sah kalau dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama.
Kalau tidak dalam persidangan pengadilan agama berarti tidak sah, maka ada konsekuensi hukum. Ada sesuatu yang harus ditunaikan oleh seorang suami kalau ia menceraikan istrinya. Apa itu? Nah, ini kita lihat ya. Di dalam Islam diatur tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Artinya apa? Seorang suami yang menceraikan istrinya harus bertanggung jawab, wajib bertanggung jawab memenuhi hak-hak mantan istrinya dan juga hak-hak anak-anaknya. Ya. Kalau anak tidak ada mantan dah ya, istri ada mantan, suami ada mantan. Kalau anak tidak ada mantan. Nah, kedua-duanya punya hak. Mantan istri punya hak atas suami yang menceraikan. Nah, anak-anak juga punya hak. Dan itu kewajiban suami. Kalau suami yang menceraikan ya, karena di pengadilan itu Bapak Ibu yang paling umum, meskipun sebenarnya ada beragam variasi perkara, tapi yang paling umum, yang paling banyak masuk pengadilan itu dua variasinya. Ada cerai talak namanya, yaitu ketika suami ingin menceraikan istri, itu perkaranya namanya perkara cerai talak. Berarti laki-laki yang datang ke pengadilan. Suami yang datang ke pengadilan, Pak, ambo ingin menceraikan istri ambo, aku surat permohonan cerai talak ambo. Itu berarti cerai talak namanya. Tapi ada pula yang istri yang datang, ia mengajukan, ia ingin menggugat cerai suaminya, maka namanya cerai gugat. Nah, sekarang yang kita bahas ini kalau suami yang datang ke pengadilan, suami yang ingin menceraikan istrinya, maka bagi kita berarti apa? Bapak-bapak yang hadir pengajian malam hari ini, tentu insya Allah mudah-mudahan tidak seorang pun di antara kita akan datang ke pengadilan membawa surat untuk mengajukan cerai terhadap istri. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan itu, karena itu adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah meskipun halal ya. Rasulullah katakan dalam hadis apa? Abghadul halali ila Allah taala at-talaq. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah bercerai. Tapi kalau memang tidak ada oleh jalan lain, ya sudah, terpaksa silahkan. Itu namanya emergency exit, pintu darurat. Tapi jangan capek-capek masuk pintu darurat. Pintu darurat itu baru boleh dilewati kalau memanglah tidak ada oleh pintu lain. Pintu lainlah tak tutup, tak kunci seluruhnya, baru silahkan pilih jalan itu. Nah, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita melalui itu. Tetapi boleh jadi ada anak kita atau saudara kita atau kawan kita yang mungkin dicerai oleh suaminya. Kita tahu, maka kita harus ingatkan bahwa dia punya hak. Dia punya hak. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada dunsana, kemanakan, dunsana, kawan atau lain sebagainya yang diajukan oleh suaminya perkara cerai ke pengadilan, maka dorong anak perempuan kita itu, anak perempuan ke kemanakan, kawan di sana, tetangga, dorongnya supaya datang ke pengadilan untuk memperjuangkan haknya. Ya, jangan sampai supaya capek selesai, tidak usah datang. Capek selesai, ya capek selesai, cepat selesainya. Tetapi hak-haknya tidak bisa dia perjuangkan. Maka supaya dia bisa perjuangkan haknya, dia harus datang ke pengadilan kalau suaminya mengajukan permohonan cerai talak namanya. Datang panggilan dari pengadilan, suaminya mengajukan panggilan sidang tanggal sekian, hari anu tanggal sekian, jam sekian, datang, suruhnya datang. Supaya apa? Supaya upaya pertama tentu mudah-mudahan masih bisa dipertahankan rumah tangga itu. Kalau suami ingin mengajukan cerai talak, ingin mentalak istrinya, ingin menceraikan istrinya, datang si istri, maka berarti akan ada apa? Akan ada mediasi dulu. Mediasi itu apa? Akan diupayakan didamaikan dulu oleh hakim. Semaksimal kemampuan hakim. Mungkin 2, 3, 4 kali. Ada hakim yang sampai 8 balik kali pertemuan untuk mendamaikan dan berhasil. Nah, ada yang memang banyaknya memang tidak berhasil. Tetapi juga banyak yang berhasil kalau dilihat peluangnya masih ada, didamaikan pertemuan sekian kali, berhasil, damai berarti pulang, tidak jadi cerai. Nah, kalau ternyata memang tidak bisa diselamatkan lagi, maka minimal dia datang itu untuk apa? Mempertahankan haknya. Karena dia punya banyak hak. Yang kalau hak si istri berarti kewajiban suami.
Yang suami wajib menunaikannya. Nah, dalilnya dalam Quran, ada banyak dalil ya dalam Quran, dalam hadis. Karena waktu kita terbatas, kita bacakan dua saja. Dalil umumnya tentang pembahasan ini. Pertama, firman Allah surah Al-Baqarah ayat 233 tentang tanggung jawab nafkah, tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak-anaknya. Apa kata Allah? وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها وعلى المولود له. Al-maulud lah itu artinya ayah. Al-mauludu lahu itu artinya ayah. Wa 'alal mauludi lahu, dan terhadap ayah, dan adalah kewajiban ayah, kewajiban suami untuk menanggung rizquhunna wa kiswatuhunna, menanggung nafkah untuk istri mereka dan juga pakaian mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, cara yang patut, cara yang sesuai dengan adat kebiasaan, cara yang biasa, cara yang lazim. La tukallafu nafsun illa usaha. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini tetap kok kaidahnya, Ibu. Si suami itu nanti akan ditetapkan ada kewajibannya, tentu tetap sesuai kemampuannya. Kalau karajonya penghasilannya sebulan katakanlah mungkin 5 juta, tidak mungkin dibebani 10 juta, 100 juta, tentu tidak mungkin. Tapi kalau dia punya kebun sawit 100 hektar misalnya, ya, punya auto Fortuner 10, punya misalnya biasa, bisa saja kewajiban nafkahnya sangat besar. Nah, itu yang disebut bil ma'ruf, dan dia tidak akan dibebani kecuali sesuai kemampuannya. Ayat yang lain yang banyak dalilnya Bapak Ibu dalam Quran, dalam hadis, dan dalam kitab-kitab fikih, tapi kita ambilkan 2 saja sebagai dalil umum. Surah At-Talaq ayat 7. Apa kata Allah? Liyunfiqu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da 'usri yusra. Liyunfiq sa'atin min sa'atihi. Orang yang punya kelapangan, yang lain lapang rezekinya, lain banyak rezekinya, lain banyak pitihnya, maka hendaklah dia memberikan infak sesuai dengan kelapangan rezeki yang dia miliki itu. Infak kepada siapa? Tentu kepada keluarganya yang pertama sekali. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan kalau ada orang yang memang sempit rezekinya, kekurangan harta, ya sudah sesuai kemampuannya saja. Mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah pasti akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi kalau seorang suami sedang sulit hidupnya misalnya, tapi rumah tangga ko polo rupanya sedang ada masalah, tidak bisa diselesaikan kecuali harus bercerai misalnya. Tapi dia punya iktikad baik, untuk tetap bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Maka berusahalah untuk memenuhi itu, Allah akan berikan jalan. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan bukakan jalan sehingga ia bisa menjalankan kewajibannya terhadap mantan istri dan terhadap anak-anaknya yang dia tinggalkan akibat perceraian itu. Apa saja kewajiban suami terhadap istri, mantan istrinya, dan terhadap anak-anaknya? Yang pertama, Bapak Ibu, nafkah iddah namanya ya. Nafkah iddah. Kita tidak bacakan dalil ayat, hadis, tetap fikih dan sebagainya. Kita langsung saja ke poin-poinnya. Pertama, nafkah iddah. Nanti Bapak Ibu silahkan buka kitab fikih dan buka kompilasi hukum Islam. Ya, sering mau sampaikan. Bapak Ibu usahakan kalau bisa coba dibaca kompilasi hukum Islam. Ya, kompilasi KHI. Nah, disitulah hasil rumusan kajian panjang, kajian mendalam para ulama, ratusan ulama, puluhan kitab dibaca ya, seperti kemarin kita sampaikan itu. Nah, Bapak Ibu nanti kalau ada waktu dibaca, kalau bisa mungkin agak barik kalimatnya sebut kalimat peraturan perundang-undangan, tapi sangat penting sebagai ilmu bagi kita. Mumpung apa-apa ibu, alhamdulillah lagi semangat mengaji, maka supaya tidak tanggung-tanggung, maka selain pengajian seperti ini, baca pula buku atau rujukan yang kita sebutkan dalam hadis ini. Nah,
Nafkah iddah yang pertama. Apa itu nafkah iddah? Nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami yang menceraikan istrinya selama 3 bulan alias 90 hari. Karena masa iddah itu disepakati oleh para ulama sebagaimana dituangkan dalam kompilasi Islam itu 90 hari. Itu masa iddah ya. 3 bulan. Bukan 3 bulan 10 hari ya, 3 bulan alias 90 hari. Fixnya 90 hari. Sejak perceraian terjadi, ya, sejak perceraian terjadi, kapan itu perceraian terjadi? Yaitu ketika sudah keluar akta cerai dari pengadilan. Nah, itu yang disebut orang sudah bercerai, ya, Ibu. Jadi kalau orang lah dapatnya akta cerai di pengadilan, itu baru disebut bercerai. Nah, terhitung sejak hari itu sampai 90 hari ke depan, si suami wajib tetap memberi nafkah kepada istrinya supaya istri itu bisa bertahan hidup layaknya sebagaimana sebelum mereka bercerai sampai 90 hari ke depan. Nah, apa syarat nafkah iddah itu? Yaitu kalau perceraian itu terjadi atas kehendak suami dan kalau istri tidak nusyuz. Kalau istri nak minta cerai ya tidak ada nafkah iddah. Kok istri minta cerai, minta jadi apa nafkah iddah? Tidak ada, ya. Nafkah iddah itu ada kalau suami yang ingin menceraikan istri dan si istri tidak nusyuz, tidak durhaka. Tidak durhaka itu apa artinya? Durhaka ya dia membangkang pada suami. Nah, membangkang pada suami itu bagaimana bentuknya? Ini nanti akan dicek oleh hakim di pengadilan. Itulah sekali lagi kenapa harus ada pengadilan supaya hakim orang-orang yang memang ditugaskan untuk belajar khusus tentang hal itu yang walaupun namanya manusia tentu tetap ada kekurangan, tetapi sebagai aparatur penegak hukum memang hakim itu yang lahnya di pesantren, lahnya kuliah puluh sekian tahun, lah ada puluh training pelatihan pembinaan dan sebagainya. Mereka nanti akan menilai kok istriku durhaka atau tidak, kok nusyuz atau tidak, karena itu akan menentukan nanti berhak ini dapat nafkah iddah atau tidak. Nah, itu diantaranya. Kalau tidak ada pengadilan, tidak ada yang bisa menentukan. Oh, kalau menurut Ustaz Anu begitu, kalau menurut Ibu Yako lain pula. Lalu beda-beda nanti pendapat, tidak bisa ditegakkan hukum. Itulah kenapa sekali lagi Bapak Ibu ya, sebab masih sering sulit menjelaskan kepada sebagian masyarakat. Nah, pengadilan itu kan pola kini adonya itu sekedar sebenarnya nyoba baca rai tinggal mendaftarkan saja ke pengadilan. Nah, tidak boleh ini kata-kata seperti ini. Bercerai itu hanya ada di pengadilan. Tidak ada. Ya sebenarnya lah cerai secara agama, tinggal mengurus secara negara saja. Tidak ada. Itu ya, cerai itu hanya ada di pengadilan. Di antara kenapa ada pengadilan? Supaya ini jelas ini. Supaya jelas orang ini termasuk istri yang nusyuz, yang durhaka atau tidak. Hakim yang akan menilai. Nyo akan dengarkan saksi-saksi, nyo akan dengarkan pertama tentu didengarkannya dari suami dulu. Oh, istri yang moko nusyuz Pak Hakim, nyo lah durhaka, nyo lari laki-laki lain, nyo membangkang perintah mbo, nyo ini itu macam lainnya. Dia katakan itu, ditanya ke istri, wahai istri, wahai ibu, wahai termohon. Sebetulnya termohon itu kalau dalam sidang, pemohon termohon, suami sebagai pemohon, istri sebagai termohon. Termohon bagaimana? Apakah betul saudari, apakah termohon betul telah membangkang, telah durhaka, telah nusyuz? Hanya jawablah. Nanti buktikan, hadirkan saksi dan seterusnya. Tapi intinya nusyuz apa? Durhaka. Contoh yang paling konkretnya apa? Larinya dari rumah, larinya dari laki-laki lain, tidak mau hanya memenuhi kewajibannya sebagai istri dan sebagainya. Itu nusyuz. Kalau istri nusyuz durhaka, maka dia tidak berhak dapatkan nafkah. Tapi kalau dia istri yang solehah, yang taat, memang laki-laki kok yang baulah rupanya. Memang suami yang mencari gara-gara, bukan apa-apa ya. Kalau apa-apa dia suka orang-orang elok, baik-baik semuanya. Cuman siapalah begitu yang anak kita, kemanakan kita mungkin jadi korban dari suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau bapak sikut sekali lagi, insya Allah orang-orang baik semua. Cuman kalau terjadi pada anak-anak kita, kemanakan kita, dosa anak kita, tetangga kita, kawan kita, maka ingatkan kepada dia. Kamu punya hak dan kamu harus perjuangkan itu. Suruhnya datang ke pengadilan. Nah, ini diantara modal, walaupun memang mudah-mudahan pengetahuan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan, insya Allah minimal untuk membela keluarga kita dan syukur-syukur juga membela masyarakat kita. Andaikan ketemu dengan kasus-kasus yang seperti ini. Kau nak tahan nak tanya lo waktu ketek lain. Iya, Pak. Kau banyak terjadi di daerah pokok di negeri Skabel lah. Iya, Pak. Nah, jadi
ambo ingin nak mendalam walaupun Ustaz lah mengatakan sah salah di pengadilan. Tetapi yang terjadi fokus nan salamu awak tahu lah nan kayak banyak orang ko bocor dak do nama lagu ke mereka kok lalai kok second persen paling-paling enggak 10% yang bisa gitu. Dan kayak banyak enggak pinya sudah tunya lah nikah lah. Jadi bak kok cara pi itu luncong ini jadi dah. Iya. Hanya sudah telah nikah. Iya. Abak kok statusnya atau nak kecil tadi enggak jadi cara enggak jatuh talaknya. Nyawa balik lain dak termasuk zina nya walaupun awak menongon dalam pengajian yo Pak Ustaz tadi dalam fikih ya. Awak tak memang tak mendalam pendidikan badannya, tapi awak untuk badannya itu dalam apa itu termasuk zina. Jangankan mengucapkannya, sedangkan hatinya saja maka tak nak menjadi talak, lalu akan berpisah ulama. Jadi tolong penjelasan itu banyak terjadi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Safinar. Jadi kau luar biasa. Berapa menit lagi? Udah 8 menit. 8 menit. Ya. Terima kasih banyak Pak. Kau memang sangat penting sekali pertanyaan seperti ini. Jadi itulah makanya dan mohon maaf Ambo merekam ya, merekam kajian ini. InsyaAllah Ambo upload di channel YouTube Ambo supaya mudah-mudahan tahu dan Ambo mengetahui ada pokoknya ada sekian orang yang ada mendengarkan kajian itu dan kemudian mereka mudah-mudahan dapat manfaat ya dan mudah-mudahan pun juga manfaat dari kajian kita. Jadi kalau masyarakat kita ada yang bercerai tidak ke pengadilan agama, apakah sah cerainya? Tidak sah. Tetapi nyalah apalah sekian tahun dan lah menikah pula mereka. Bagaimana itu? Ya tidak boleh. Itu sebenarnya memang kalau kita lanjut ke tahap berikutnya, sebenarnya itu sudah berlawanan dengan syariat. Tetapi mereka nyolah yakin sebut kata buya, kata ustaz, kata guru seperti itulah jatuh tuh. Nah, maka yang seperti itu memang Bapak Ibu ini bahagian dari dakwah ya. Itu menyampaikan. Memang kalau pengetahuan masyarakat belum sampai kepada hal seperti ini, maka kita tentu tidak mungkin lo bakare-kare banget. Kita sampaikan sebisa kita. Mereka belum menerima, mudah-mudahan pelan-pelan. Nah, tapi kalau tadi seperti disampaikan Pak Safinar, bagaimana kalau mereka sudah pisah 10 tahun atau katakanlah 2 tahun 3 tahun? Kalau kita katakan mereka belum sah cerainya, lalu mereka pulang lagi, balik serumah kembali, hidup serumah lagi. Apakah bukan mereka disebut berzina? Tidak berzina. Tapi kata Ustaz, itu tadi yang kata Ustaz yang beragam itu. Sebab kalau ditanya ke Ustaz fulan, itulah jatuh tuh betul. Tanyalah ke Ustaz Cilai, lu jatuh lah tu. Tanyalah ke Cilai, belum jatuh pula. Kalau ditanya sekian Ustaz, ragam mungkin 2, 3, sampai 5 macam jawaban mereka. Itulah kenapa ada pengadilan agama, supaya jaleh. Nah, yang jaleh itu apa? Yang jaleh itu adalah cerai baru sah kalau dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama. Jadi kalau agama berarti tidak sah. Jadi kalau rukunnya balik, beloknya balik, hendaknya ulang memperbarui nikah, apakah mereka sah? Sah. Apakah mereka berdosa? Tidak berdosa. Apakah mereka berzina? Tidak berzina, mereka masih suami istri. Tapi kata Ustaz, ya biarkanlah Ustaz itu dengan pendapat beliau yang jelas ratusan ulama kita se-Indonesia lah berkumpul berkali-kali di Jakarta di macam-macam tampik. Mereka tadi sudah kaji puluhan kitab-kitab fikih, mereka perdebatkan panjang dan sebagainya. Kesimpulannya itu kesimpulannya cerai itu hanya sah kalau dalam persidangan pengadilan agama. Kalau tidak di dalam sidang pengadilan agama berarti tidak sah. Nah itulah Pak, itu PR. Makanya kalau mereka yang perempuan sudah bersuami lagi gimana? Seharusnya kita ingatkan, tidak boleh engkau menikah sebelum dapat surat cerai dari pengadilan agama. Kalau menikahnya ya sebenarnya itu berdosa. Tapi kan tadi karena kita menghadapi masyarakat yang mungkin belum paham, maka pelan-pelan memang kita nyampe. Sebenarnya berdosa sebenarnya. Tetapi tadi karena masyarakat belum paham, ya sudah tugas kita yang penting kita sampaikan dulu. Sabuk kalau langsung kau zina, kau berdosa, kau macam kau cakap lagi kita kan. Nah, sudahlah pelan-pelan kita sampaikan. Tapi tadi balik, kalau mereka pisah sekian tahun tu, dulu katanya lah bercerai, tapi kita katakan rupanya di pengajian kami di akhirat ada cerai, lalu pulanglah balik, rukunlah balik, lalu mau dia pulang.
rukun lagi. Bolehkah? Memang boleh. Harusnya memang begitu. Apa tidak berzina? Tidak berzina karena mereka memang belum bercerai. Tapi kalau biasa di situ pemakai tak mungkin ancu badannya di tangan dia. Nah itulah Bisa melakukan. Jadi siapa seharusnya yang akan menyampaikan semodel itu seharusnya. iya. Maka Bapak Ibu itulah pengajian kita. Kok kalaulah bisa apa-apa ibu-ibu mengajak para tokoh masyarakat, nenek mama, ustaz, siapa-siapa yang mungkin salah moko barangkali beda pandangan beliau tentang masalah ini. Kalaulah beliau berkenan, kita ajak untuk diskusi, duduk kita bahas secara mendalam balik, kita buka. Kalau beliau perlu kita buka kitab fikih, kita bukakan kitab fikih balik dan lain sebagainya. Sampaikanlah, ajak, mohon bantuan apa-apa ibu untuk menyampaikan ke beliau-beliau yang kira-kira salah moko mungkin tidak mau mengikuti apa yang sudah dibahas oleh para ulama itu. Mohon diajak beliau-beliau untuk datang. Lalu kita bahas duduk sama. Karena memang beliau lah yang nanti akan paling efektif, paling didengarkan kata-kata beliau oleh anak kemenakan beliau. Nah, kalau kami dari pengadilan ya melalui kau lah caranya kami sampaikan. Kami sampaikan di website, kami sampaikan di media sosial, kami sampaikan di penyuluhan. Sebagian di antara kami adonan turun semacam kau disampaikan di pengajian. Tapi tetap kembali ke masyarakat. Kalau masyarakat tidak percaya, ya akibatnya apa? Tugas kita tetap menyampaikan semaksimal yang kita bisa. Kalau di pemakin sekabau kok Ustaz, iko yang berkompeten di bidang masalah itu kalau pemakai siko adalah sebagai malin suku kan itunya kalau ada 6 ada malinnya 6 orang, itulah nama ambil kebijakan yang biasa di situ. Tetapi di situlah sayangnya pengurus lain majak dia nampak nan berkompeten di situ tu ndak ada bisa di sana inyo tu lah nan biasa modok orang cogainya modok orang nikainya itu tahu dah jadi sosinya itu pemakai kita pemakai itu kan biasa saja sembarang yang maksudnya salah orang Islam tetapi pemakai sekarang itu seharusnya kalau dapat mungkin kau sebagai Muslim kok bisa di pengurus majak nan bon suara lima jadi bidang kau seharusnya diterapkan dalam kalau model itu saja kalau awak biasa kau mau rasa tuh tidak apa pasti di sini. Iya. Betul Pak. Jadi kalau bisa diundang khusus, ya gitulah harapan kita sampaikan ke Pak Pengurus, ke Pak Khairul, ke Pak Namilus, ke buya-buya kita pengurus. Kalau bisa disurei khusus nanti, kalaupun mungkin dalam bentuk pengajian semacam kok, mungkin kajian khusus mana kita buat tentang hukum perkawinan di Indonesia, fikih dan hukum positif, maksudnya gitu ya. Nanti Ambo insya Allah menyiapkan diri untuk kita duduk bersama kita bahas. Mudah-mudahan jali. Nah, salah satu langkahnya Bapak Ibu, kalau terjadi ada nenek mama nak setuju dengan itu, diajak saja beliau datang ke pengadilan. Ya Buya, Mama, Datuk ataupun mari kita ke pengadilan. Kita tanyakan ke orang pengadilan supaya jali. Bahwa mereka insya Allah di pengadilan ada humasnya. Ada hakim humas yang bertugas menjelaskan kepada masyarakat terhadap hal-hal yang diragukan oleh masyarakat mengenai hukum seperti ini. Dan koko dalilnya Quran, hadis dan kitab-kitab fikih, bukan bertentangan dengan Quran hadis. Justru inilah saripati Quran, hadis dan pembahasan fikih. Jadi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan oleh Bapak Ibu atau mungkin bisa diundang secara khusus oleh pengurus. Insyaallah Mbak menyiapkan diri nanti kalau waktunya pas kita bahas secara lebih mendalam. Lama seperti saya. Sebentar. Iya Bu ya, silakan Bu. Dari pengalaman dalam masalah kompilasi hukum Islam. Itu yang sulit itu kan kajian hukum tentu ada pertimbangan sebab akibat dan mudarat kan itu. Kalau penatik pada fikih itu kadang kalau mengatakan mau fikih syafi'i yo itu kan ada orang seperti itu kan. Tapi apa yang diakibatkan seperti kegiatan itu tidak ada pertimbangan seperti itu, hanya pertimbangan sah tak sah gitu kan. Jadi kalau saya lihat dari pengalaman boy di Bariaman itu, disitulah payahnya.
Inya memegang teguh dengan fikih katanya kan. Tidak mau apanya kan. Mawak memberikan pengertian. Oh itulah sah, itulah apa. Ada yang ketiga enak apa, pemain yang nggak bicara. Katanya ketiga enak lah 3 kali. Nyaman jatuh cara itu. Terus itu kan dikecek ngapain dia 1 kali kan. Tiba di kampung, ibu-ibunya. Apa pokoknya beri pengadilan ke moko pikir siapa kok kan seperti itu kan. Hanya sah 1. Seperti itulah yang sulit gitu kan. Yang apa tidak mau membuka cakrawala. Hukum ini apa tujuannya? Untuk kebaikan siapa? Ada mau membaca seperti itu. Jadi menyalahkan hukum-hukum yang baru tadi dengan kita nantikan kepada sesuatu fikih. Itu yang hamba rasakan yang banyak. Betul Bu ya. Jadi alhamdulillah kalau syukur apa-apa Ibu di Siko punya Buya, ulama, ustadz yang beliau kalau Buya Serve ini beliau dulu memang Kapalu KUA langsung memang itu mana bidang beliau menghadapi masyarakat untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana sebenarnya aturan Quran, hadis dan kemudian yang dikompilasi ke Islam tadi. Cuman memang PR kita masih banyak. Maka apa yang kita lakukan tadi? Terus saja kita mengaji semacam itu, insyaallah Ibu. Kita ajak mudah-mudahan tokoh-tokoh masyarakat sedang tiba-tiba mau datang. Syukur-syukur semakin banyak. Mudah-mudahan pelan-pelan insyaallah baru baju pemahaman masyarakat kita. Karena apa yang dibahas ulama ko insyaallah ini yang lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kebaikan anak-anak kita, perempuan-perempuan kita agar hak-hak mereka terjamin, agar kewajiban ditunaikan dan seterusnya. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa lanjutkan lagi nanti karena ini masih sebagian Ibu, sehingga mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala keburukan. Allah bimbing kita untuk terus memperbaiki amal-amal dan kehidupan kita. Mungkin demikian Bapak Ibu, insyaallah nanti ba'da Isya, setelah Isya kita lanjutkan dengan agenda mengaji duduk kita boleh. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin melanjutkan pembahasan terkait hal seperti ini, insyaallah nanti setelah Isya kita lanjutkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.